Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal ashabi rahimakumullah. Teman-teman dimanapun berada, Pak insyaallah ta'ala di Ngopi Channel ya, di channel ini untuk menambah keberkahan, insyaallah setiap malam Jumat kita baca kitab sedikit untuk menambah ilmu wawasan kita sedikit demi sedikit. Wa hadza min amrillah wa min amri rasulillah, karena talab ilmu itu diantara perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah taala di setiap malam Jumat di channel ini akan diadakan kajian atau akan diupdate tentang salah satu kajian, salah satu kitab yang bernama Tafsiru Surat Yasin. Karena kita sering ya baca, sudah menjadi adah kebiasaan, bukan syariat ya tapi adat. Membaca Yasin setiap malam Jumat itu bukan syariat tapi adat, yang mana adat selama la yukhallib anis syariah mubahun, selama tidak bertentangan dengan syariah maka itu hukumnya adalah mubah, boleh saja. Al aslu al ibahah, asal itu adalah al ibahah, kebolehan. Illa ma yadullu ala khilafih, dalam kitab Mabadiul Awaliyah kalau tidak salah, kecuali ada dalil yang melarangnya, baru itu tidak boleh. Baik. Ayuhal ahibba rahimakumullah, di dalam kitab tafsir surah Yasin ya dikatakan bahwasanya ketika muallif atau pengarang kitab menafsirkan tentang satu ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, ada 3 ayat. Nah, dikatakan di dalam ini kitab hadhihi surah makkiyah ya. Jadi kalau ditanya jangan kita nggak tahu ya, karena kita sering baca setiap malam Jumat, kita sering ngaji setiap malam Jumat. Ketika ditanya surah Yasin itu makkiyah atau madaniyah, maka jawab oleh kita di dalam kitab tafsir Yasin ya karangan Syekh Hamami, bahwasanya surah Yasin adalah surah makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah ya. Jangan sampai salah nanti ketika kita ditanya sama anak cucu kita, karena panjang nih, mentang-mentang panjang. Biasanya kan dulu kita diajarin yang panjang-panjang itu surah madaniyah. Tidak selamanya ya, tergantung daripada kondisi tertentu. Ketika Allah menurunkannya di kota Mekah maka disebutnya makkiyah. Ketika Allah menurunkan surah di Madinah maka disebut madaniyah. Kemudian timbul pertanyaan yang kedua, apa sebab Allah menurunkan daripada surah Yasin? Nah, dikatakan dalam ini kitab wasababu nuzuliha annal kuffar qalu inna Muhammadan laisa bin nabi. Masyaallah ya. Jadi Allah menurunkan surah Yasin ini karena zaman dahulu ya, zamannya Nabi itu orang-orang kafir itu mengatakan qalu jama' ya, inna Muhammadan laisa bin nabiyyin. Kata orang-orang kafir itu Muhammad itu bukan nabi. Ini bahaya nih. Seandainya kita yakin bahwa Nabi Muhammad bukan nabi, faqad kafara, maka jelas dan sepakat para ulama bahwa hukumnya kafir. Kalau kita buka dalam kitab Sulamut Taufik misalkan, di kitabih dalam kitab Sulamut Taufik ar-ridah salasah ya, bahwa murtad itu ada 3. Salah satunya apa? Qalbiyah, yakni murtad dengan keyakinan. Minha diantaranya yaitu ketika kita meyakini bahwa Nabi Muhammad laisa minan nabiyyin, bukan daripada diantara para nabi, faqad kafara. Faqad kafara, sungguh dia sudah kafir. Oleh karenanya yakinkan di dalam hati kita anna sayyidina Muhammadan Rasulullah, bahwa Sayyidina Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh mereka orang-orang kafir, bal huwa yatimu Abi Thalibin, Muhammad itu hanya sekedar yatim yang berasal daripada golongan Abi Thalib.
wa ma dhahaba ilal maktab wa ma ta'allamal ilma minal muallim fa kaifa yashiru nabiyan. Masya Allah, bahasanya luar biasa muallif. Jadi dikatakan bahwasanya bagaimana mungkin Nabi Muhammad dikatakan nabi, kata orang-orang kafir. Wa ma dhahaba ilal maktab, dia nggak berangkat ke perpustakaan, ya kan? Kemudian wa ma ta'allamal ilma, dia tidak belajar ilmu min muallimih, dari gurunya, minal muallim, dari guru. Fa kaifa yasiru nabiyan, bagaimana mungkin itu Muhammad menjadi seorang nabi. Nah, ini kita harus menjadi umat Islam yang cerdas, ya kan? Jangan sampai dikatakan oleh orang-orang kafir, oh iya ya, Nabi Muhammad kan tidak belajar, Nabi Muhammad tidak berangkat ke perpustakaan, Nabi Muhammad tidak belajar kepada seorang guru. Kita jawab bahwa Nabi Muhammad tidak membutuhkan perpustakaan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berbeda dengan kita. Nabi Muhammad tidak membutuhkan guru karena Nabi Muhammad berbeda dengan kita. Perpustakaannya Nabi Muhammad adalah langit, dan gurunya Nabi Muhammad adalah Allah wa malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga terbukti di dalam kitab yakni Ulumul Quran bahwasanya kaifiyatu nuzulil wahyi, ya, tata cara turunnya wahyu itu dijelaskan. Salah satunya apa? Ya, salah satunya bisa dengan mimpi, bisa dengan bertatap langsung baina Muhammadin wa Jibril alaihi salam, di antara Sayyidina Muhammad dan Jibril. Artinya apa? Tidak butuh perpustakaan dan tidak butuh guru secara berhadap-hadapan seperti kita. Gurunya Imam Syafi'i banyak, gurunya Imam Malik banyak, gurunya Imam Hanafi, begitupun guru-guru kita, sehingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah tidak membutuhkan guru seperti kita tadi. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gurunya langsung makhluk yang tidak memiliki dosa, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, huwa Jibril alaihi salam wa huwa sayyidul malaikah, dan dia pemimpin daripada para malaikat. Itu jawabannya. Kemudian, ya kan, fakana al-kufar, ya, dan orang-orang kafir itu musirrin fi inkarihim, tetap berpegang teguh kepada keingkaran daripada mereka. Faradallahu ta'ala qaulal kuffar, kemudian Allah membalas daripada ucapan orang-orang kafir tersebut. Wa anzala bihadhihi surah, wa anzalallahu hadhihi surah wa syahida bidzatihil jalil ala risalatihi wa nubuwwatihi. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang kafir itu salah, jangan didengar, ya, bahwa Nabi Muhammad benar-benar nabi dan dia adalah khatimun nabiyyin, dia adalah penutup para nabi yang mana la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun argumentasinya untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad bukan nabi, maka kita cukup meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang mana Nabi Muhammad itu berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, insyaallah setiap malam Jumat kita lanjutkan kajian kitab tafsir surat Yasin li Syekh Hamami, karangan Syekh Hamami rahmatullah alaih. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan dari ini kitab, dari mu'alif ini kitab. Dengan Allah panjangkan umur kita, sehatkan jasmani rohani kita, dan Allah kabul segala hajat keinginan kita dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadza minni al-haqqu min rabbi wal khata' minni. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.